Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita pagi ini, Forum Inspirasi Bisnis Intani yang ke-13. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa lagi di Forum Inspirasi Bisnis Intani. Dan saat ini kita sudah episode yang ke-13. Dan episode ini menghadirkan inspirator bisnis dari Bandung, seorang milenial muda, milenial ya muda ya, pengusaha muda Kang Irwan Shah. Ini luar biasa, Kang Irwan Shah ini masih muda tentunya ya. Beliau ini lahir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Beliau ini masih sangat muda nih, lahir di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, 30 Januari 1992. Wah ya, beliau sekarang ini sudah kedinginan, masih kedinginan di sana ya. Memang luar biasa Gunung Puntang ini suasananya sangat adem dan mengasihkan buat ngopi memang. Beliau founder dan ownernya Puntang Coffee. Puntang Coffee. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dan suka ngopi, ini salah satunya pelaku di pengusaha di industri kopi sejak tahun 2013. Tapi yang unik adalah dia bukan pengusaha sendirian, tapi juga memberdayakan petani lokal. Dan Bapak Ibu sekalian, Indonesia memang dikenal sebagai negeri kopi, apalagi dari sejak zaman penjajahan ya Hindia Belanda, kopi Lampung, kopi Gayo, kopi Bali, kopi Jawa, ya Kintamani kopi sampai pada di Indonesia Timur ya di Wamena juga dikenal dengan kopinya. Intinya kopi Indonesia beraneka rasa dan luar biasa, masing-masing punya ciri khas. Salah satunya saat ini yang dikenal adalah kopi dari Gunung Puntang ya. Jadi kopi Gunung Puntang ini salah satu kopi terbaik di Jawa Barat ya. Ada Robusta, ada Arabica, dan yang saya tahu kopi ini sudah menyabet peringkat pertama di kategori rasa di ajang Specialty Coffee Association of America Expo di Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 2016. Ya, jadi kopinya sudah menjadi jawara ya, kategori rasa di Atlanta, Amerika tahun 2016. Dan tentu ada pelaku di belakangnya, ya. Ada yang mendorong bagaimana kopi itu menjadi terkenal dan nikmat sekali rasanya, memang tidak mengecewakan. Saya sudah ketemu Kang Irwan di kedai kopi itu rasanya luar biasa. Tapi kalau kata Kang Irwan dia memiliki satu motivasi buat saya yang sangat menarik. Kopi itu kalau segelas memang pahit, tapi kalau satu kontainer itu manis rasanya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Inspirasi Bisnis Intani for Insan Tani dan Nelayan Indonesia di episode 13 bersama inspirator pagi ini Kang Irwan Shah, milenial pengusaha kopi dan bisa mendorong kesejahteraan petani kopi. Bagaimana di dalamnya, bagaimana rahasia Inspirasi Bisnis Intani akan mengupas di pagi ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ketua Umum Intani Kang Guntur baru bisa bergabung dengan kita jam 10 karena masih ada kesibukan yang lain. Baik, kita sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Tetap bersama, tetap sehat, dan salam inspirasi, terus maju pertanian Indonesia. Kita sapa Kang Irwan. Kang Irwan Shah, Assalamualaikum Kang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat ya, makin ganteng aja Kang Irwan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Irwan, ini benar nggak sih kalau petani Puntang Coffee itu ya, kopi Puntang itu menjadi juara pertama di Atlanta, Amerika Serikat? Itu sebetulnya 2016 ya. 2016 itu ada salah seorang petani memang dari Gunung Puntang. Inspirasi buat kita juga. Waktu itu dibawa buat ikut lelang, semacam lelang ya kan. Lelang di sana ada lelang di Atlanta waktu itu, lelang kopi. Di sana pesertanya lumayan banyak gitu kan, tapi yang paling banyak memang dari Indonesia gitu. Jadi ketika dilelang mendapatkan lelang tertinggi gitu, harga lelang tertinggi
Nah, dari sana mulailah ada peluang-peluang kan ya. Nah, dari sana koperasi itu khususnya saya coba melihat peluang di sini. Wah, ini peluang nih gitu kan. Karena kalau kopi itu beda daerah beda rasa gitu. Beda Jadi ya, beda rasa. di sana gitu. Maka dari sana kita lihat pada saat itu memang belum banyak orang yang sadar gitu. Belum banyak orang yang ngeh. Oh, kemana nih arahnya kopi, nggak belum rame kan kopi pada saat itu. Waktu 2013 saya memulai kopi di kebun, berkebun sendiri, itu harga cherry buah kopi petik merah itu hanya Rp3.000 Pak. Jadi memang tidak ada ketertarikan dari masyarakat sekitar untuk bercocok tanam atau untuk berkebun kopi ya, nggak ada sama sekali karena nilai jualnya rendah. Nah, dimulai 2016 ada program Jawa Barat, mulai 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 rame tuh kopi, campaign anak muda yang bergeraknya, anak muda yang luar biasanya, anak muda yang mengkampanyenya. Jadi anak muda ini kan luar biasa sangat aktif dan kreatif gitu Pak. Jadi si kopi ini akhirnya mulai tersebar luas dan didukung juga dari government, pemerintahan pada saat itu masanya Pak Aher ya, Pak Ahmad Heriawan juga mendukung, aktif turut mendukung mengadakan event-event gitu. Sehingga kopi Jawa Barat mulai banyak dikenal gitu. Nah, dari sana mulai banyaklah, tadi demandnya sedikit, tapi ketika mulai kampanyenya bagus, dari government didukung, kemudian dari anak-anak muda di sini juga kreatif gitu, menciptakan produk-produk inovatif di bidang kopi, coffee shop mulai berjamur, akhirnya konsumsi kopi per kapita mulai naik signifikan pada saat itu. Gitu. Sehingga di sini tentu saja ada kebutuhan pasar yang tidak terpenuhi gitu. Nah, di sana ada peluang lagi. Tapi kita nggak bisa garap sendiri-sendiri nih, harus berjamaah gitu kan. Harus berjamaah. Karena ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu betul gitu. Kalau kita ada filosofinya tali mimitran di nuhiji bengketan gitu. Jadi Apa itu? kayak ya, Artinya jadi apa kayak itu gini. coba? Jadi kayak gini Pak, kalau misalkan sapu lidi ya, yang sapunya cuma satu gitu, itu nggak bakal bersih-bersih, nggak bakal selesai gitu. Kalau selesai butuh waktu lama. Tapi kalau misalkan di hiji bengketan, maksudnya dalam satu ikatan, itu kan di satu sehingga sekarang terkumpul kurang lebih 125 kakak yang kita tergabung dalam satu koperasi. 125 kakak atau 125 Ya, petani kopi ya. betul gitu. Maka di sini kita bisa mengadakan program-program yang luar biasa, bermanfaat dari sisi ekologi gitu, dari sisi ekonomi juga dari sosialnya gitu. Karena tiga hal ini yang menjadi visi kita gitu, goalsnya di sini gitu. Baik, ini ada share materi dari Kang Irwan. Tapi sebelumnya saya juga mau bertanya dulu. Kemarin itu apa ya, sebagai pemenang kontes kopi spesial Indonesia ya, 2019 ya. Betul. Jadi 2019 alhamdulillah kita juara 1 di ajang Indonesia Cupping Contest Kopi Specialty yang diadakan oleh AEKI gitu, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Itu kita mensabat juara 1 di kategori natural dan memang rekor juga dengan nilai cupping tertinggi dari pertama diadakannya event ini gitu. Kemarin event terakhir, event yang ke-12 2020 masih belum melewati nilai angka skor cupping gitu di kategori natural. Kemudian kita dapat kesempatan juga untuk ikut di AFA di Prancis. Alhamdulillah juga kita dapat medali di sana gitu dan dapat sambutan hangat juga. Akhirnya kita kemarin ngirim lagi kopi ke beberapa negara gitu. Alhamdulillah, jadi banyak hikmahnya juga di balik corona ini karena dari koperasi ini gitu sangat terasa banget bagaimana petani bersemi gitu, berseri-seri gitu di masa pandemi gitu. Yang lain udah pada jongkok-jongkok, ini masih alhamdulillah kita bisa terus berkarya, harga cherry merasa stabil gitu, tidak pernah turun gitu. Program-program berjalan dengan baik. Itu sih kekuatan berjamaah itu gitu di sana, ya. Pak.
Luar biasa ya. Jadi kopi Puntang, petani kopinya berseri di masa pandemi. Wah ini luar Iya, biasa, itu kerennya. Tapi sering. betul ya, saya sendiri, teman-teman semua, para partisipan, saya sudah berkunjung dan sudah bersama dengan Kak Irawan di kedai kopi di Siga Kopi namanya ya, saya lupa namanya itu. Iya, Puntang Coffee. Puntang Coffee, maaf. Di Puntang Coffee itu memang yang bekerja semuanya anak-anak muda, dari termasuk yang selecting, yang grading gitu ya, anak muda. Baristanya anak muda, menyajikan ke anak muda, dan rasanya memang tidak. Saya sangat sepakat kalau kemudian menjadi pemenang kontes soal rasa ya. Kemudian pemenang kontes soal naturalnya itu saya sepakat karena saya sendiri penikmat kopi yang natural gitu ya. Kemudian kopi ya tanpa gula gitu, rasanya emang mantap. Aromanya itu jauh banget. Ketika saya bawa kopi yang sudah dibungkus ya, packing itu dibawa ke sampai mau dibawa pulang, baru sampai Bandung sudah habis Kang Irwan. Saya bungkus berapa bungkus itu, saya cuma tinggal menyajikan satu Iya, bungkus karena begitu saya Bandung sudah diminta semua sama teman-teman. Ini puntang ya, puntang ya, ya sudah saya minta deh gitu. Itu semuanya ya sudah saya. Nah, padahal sama-sama orang Bandung ya, tinggal geser iya. sedikit ke Gunung Puntang. Saya pulang ke rumah cuma tinggal bawa satu. Memang mantapnya luar biasa. Baik, Alhamdulillah. inspirasi bisnis pagi ini akan mengupas bagaimana petani kopi tetap berseri dari Gunung Puntang di masa pandemi bersama dengan inspirator bisnis kita pagi ini, Kang Irwan Syah. Syah ya, dari Puntang Coffee. Silakan Kang Irwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman Sampurasun. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu ya di acara yang luar biasa, inspirasi. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sharing ya, lebih kepada sharing karena teman atau Bapak Ibu yang jauh lebih senior, bahkan pencapaiannya juga jauh lebih hebat. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan jadi inspirasi, jadi wawasan juga gitu di tempat-tempat teman-teman semua di sana gitu. Jadi kita bisa memajukan pertanian Indonesia. Itu yang kita kenal memang negara agraris tapi belum belum terlihat gitu hasil agrarisnya di mana gitu. Nah, pertama-tama mungkin perkenalannya cukup ya Pak Sigit ya. Tadi cukup, nanti bisa kita lebih kenal next bisa via WhatsApp atau apa gitu di media sosial. Tapi pada pagi hari ini yang saya ingin berbagi kepada teman-teman, ini slide-nya saya masih pakai slide yang wirausaha muda berprestasi kemarin, alhamdulillah 2019 juga saya masuk di juara runner up ya di Kemenpora gitu, program Bela Usaha Muda Pemula Berprestasi. Nah, slide-nya pakai ini karena yang saya angkat adalah ekonomi, ekologi, sosialnya gitu. Bisa next buat slide-nya. Nah, oke. Next lagi. Ya, berawal dari potensi besar. Nah, pertama pada saat itu yang tadi sudah kita sampaikan sama Pak Sigit sampaikan, kita lihat potensi seberapa. Kalau saya waktu itu melihat potensinya adalah kopi sudah menjadi produk gaya hidup gitu. Jadi bukan hanya sebatas minuman tapi udah masuk ke lifestyle gitu. Dan konsumsi kopi di Indonesia itu luar biasa mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Dan masyarakat sekitar juga mulai teredukasi tentang kopi-kopi yang memang kopi-kopi yang specialty atau kopi-kopi yang grade 1 gitu kan, yang premium gitu. Karena ternyata selama ini kopi-kopi yang kita kenal gitu, dengan kopi-kopi yang sekarang kita kenal dengan mudahnya akses informasi, itu memudahkan kita mencapai atau mencari produsen-produsen kopi-kopi berkualitas gitu. Nah, dari sana kita melihat bahwa peningkatan per tahunnya itu sudah mencapai 200.000 ton dan ini luar biasa, pasar market yang sangat besar. Sederhananya ketika saya memulai masuk ke kedai kopi gitu, yang kopi pada saat itu yang biasanya 1 gelas gitu kan sehari bisa jadi 2 gelas.
Kemudian yang tadinya tidak ngopi karena teredukasi meningkat. Jadi peningkatan konsumsinya per hari, bahkan mungkin bisa jadi per jam gitu yang ngopi, tapi produsennya atau peningkatan produksinya setahun sekali gitu, sangat jauh sekali. Nah di sini menjadi peluang yang sangat besar gitu. Oke, next. Ya. Nah, pada saat itu ada salah seorang petani dari Gunung Puntang yang 2016 itu bergabung dengan SCOPY gitu kan, Sustainable Coffee Platform Indonesia. Nah, membawa kopi Gunung Puntang ini untuk ikutan cupping skor atau ikutan lelang waktu itu di Atlanta. Nah, ini menjadi salah satu awal motor penggerak peluang besarnya. Nah, di sana kita mulai yakin, mulai belajar tentang mengolah kopi yang bagus, kemudian kita mulai tawarkan ke buyer-buyer, tapi pada perjalanannya memang tidak semanis yang kita bayangkan awalnya gitu, berliku-liku juga gitu. Tapi karena kita berjamaah, berkooperasi, ini menjadi pendorong yang sangat besar gitu. Niat awal kita ketika kita drop, niat awalnya apa nih? Oh, kita membangun masyarakat, kita cari apa istilahnya, menghijaukan kembali hutan kita, kemudian membangun sosial dari sana, saling mensupport. Nah, akhirnya kita setiap tahun ikutan kontes kopi, rata-rata menang walaupun juara 1, juara 2 gitu kan, jadi runner up atau jadi winner, tapi rata-rata di 1-2 gitu. Kemudian next. Nah, di sini sebetulnya awalnya kita fokus bisnisnya itu, perusahaan kita berdiri pada tanggal 11 Januari 2015 itu. Jadi perusahaannya mulai dibenerin administrasi segala sesuatunya beserta koperasi berdiri 2013. Perusahaan saya berdiri 2015 gitu. Jadi di bidang kopi ini kan, industri kopi ini sangat besar. Jadi ketika kita melihat industri kopi yang sangat besar, kita butuh mata rantai pasok yang panjang gitu ya. Dari mulai petani kopi masuk ke processing pasca panen gitu. Kategori-kategori usahanya banyak gitu. Di industri kopi, kategori usaha di bidang pertaniannya, perkebunannya bisa gitu. Jadi teman-teman yang hanya sebagai petani mengolah kebunnya, kemudian menjual dalam bentuk cherry tanpa mengolah, itu banyak juga. Kemudian ada teman-teman yang bergerak di bidang kategori bisnis di industri kopi, processing pasca panen. Mereka nggak punya kebun gitu. Cuman mereka menampung hasil kebun dari petani, kemudian mengolahnya sampai ke dalam bentuk parchment atau gabah atau green bean. Nah, kemudian disuplai ke roastery-roastery, ke coffee shop, atau ke industri-industri retail kopi. Nah, itu kategori processing pasca panen. Jadi udah 2 kategori itu. Masuk lagi gitu. Ini hanya 4 kategori yang saya bahas di sini. Kemudian masuk industri retail. Teman-teman sekarang kalau bisa lihat di Instagram, di online shop, atau di pasar-pasar, ada yang jualan kopi bubuk langsung giling, ada yang jualan kopi yang sudah dikemas di packaging gitu, produk-produk UKM. Itu kategorinya teman-teman bisa juga di sini fokusnya gitu. Jadi beli green bean dari si processing pasca panen, si pengolah, kemudian di roasting sendiri, itu belajar roaster, atau dimaklonkan roastingnya, kemudian kita packaging sendiri, kita packing sendiri, kemudian kita tempel brand kita, itu juga bisa gitu. Kemudian coffee shop, nah ini yang marak sebetulnya, marak sekali, banyak yang kita terlihat kaum milenial lebih tertarik di coffee shopnya gitu, karena mungkin lebih prestis kali ya owner coffee shop gitu ya. Nah, tapi pada saat pandemi seperti ini, ternyata coffee shop sekarang luar biasa gitu, butuh tenaga ekstra untuk bisa survive gitu, menghabit masyarakat atau habit customernya yang tadinya dine in gitu kan, ngopi dine in, sekarang ya take away, atau mungkin sekarang mulai beralih ke tadi kopi-kopi yang di online kan gitu. Akhirnya GoFood, Gojek mulai marak kayak gitu. Nah, 4 kategori ini yang paling umum gitu, yang paling umum gitu. Nah, di manakah Puntang Kopi gitu? Puntang Kopi sebetulnya fokus bisnisnya adalah di processing pasca panen, roastery, dan retail. Adapun coffee shop dan kebun itu belum menjadi prioritas gitu. Masih
dalam proses apa istilahnya pembantu atau pelengkap gitu, pelengkap. Nah, pelengkap. Jadi kebun saya pribadi baru 11 hektar, tapi bersama petani yang kita bina itu kurang lebih 150 hektar. Kemudian coffee shop, sebetulnya saya sempat punya coffee shop tapi bangkrut juga gitu kan. Nah, alhamdulillah masih ada tersisa di Puntang yang fundamentalnya di sini di Kota Bandung 2 dulu. Nah, teman-teman dari kategori-kategori itu manajemennya berbeda, ilmunya berbeda gitu. Di kebun cara main bisnis kopi, perkebunan kopi beda manajemen, beda cara main, rule of the game-nya berbeda. Kemudian di processing pasca panen juga berbeda. Nah, yang saya rasakan dulu ketika saya merasa saya udah paham nih di perkebunan dan pengolahan gitu. Kemudian saya mau masuk ke industri hilir, tapi mainannya masih kopi. Ternyata saya kalah juga ternyata karena ilmunya belum ada gitu kan. Ternyata memanage coffee shop itu beda lagi dengan memanage di kebun atau memanage di processing pasca panen gitu. Dan marketnya pun juga berbeda. Nah, ini komoditas kopi, pengolahan kopi dan perkebunan kopi itu fundamentalnya. Kemudian next, oke. Nah, kurang lebih seperti ini pengolahannya. Foto next slide-nya punten. Ya, itu. Nah, kita memiliki produk 8 varian produk gitu yang dijual gitu. Kopi Puntang dengan berbagai proses, kemudian disesuaikan dengan para penikmat-penikmat kopi gitu kan. Karena kopi itu adalah jodoh gitu. Kopi itu adalah jodoh. Kenapa saya bilang kopi itu jodoh? Ya karena rasa itu subjektif gitu. Rasa itu sangat subjektif, enak menurut saya, belum tentu menurut bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Nah, tapi di sini saya ingin menekankan bahwa kopi itu dari yang paling bagus sampai yang paling jelek itu ada pasarnya. Kalau dari sisi bisnis itu ada pasarnya gitu. Kita nggak bisa memblack campaign salah satu produk atau apapun. Yang jelas selama dia berkontribusi untuk roda ekonomi negara itu kita insya Allah kita dukung gitu. Apalagi memberdayakan masyarakat kecil, khususnya di sini kan petani gitu. Nah, khususnya petani. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini petani itu yang paling banyak diskriminasi atau dirugikan gitu. Petani-petani kecil itu bahkan sampai anak-anak muda gitu. Anak-anak muda sekarang kalau milenial gitu masih takut untuk punya atau untuk menjadi profesi petani. Kenapa? Karena di film-filmnya di framing petani itu sengsara gitu, anaknya banyak, punya hutang banyak, kemudian istilahnya ya kucel, dekil dan sebagainya, sekolah anaknya nggak bisa sekolah gitu, ditagih-tagih rentenir, banyak banget framing-framing negatif yang memang masuk ke anak-anak muda sekarang. Akhirnya bahkan bapaknya sendiri pun kan, si bapaknya petani nih ke anaknya, nak kamu jangan jadi petani nak, nanti kayak ayah nih, sengsara, susah gitu, makan dan sebagainya gitu. Nah ini yang luar biasa. Waduh, ini padahal kita lihat potensinya sangat besar. Akhirnya udah terbrainwash seperti itu, anak-anak muda yang sekarang gitu masih sangat sulit untuk mencari generasi muda pertanian gitu. Tapi alhamdulillahnya juga dengan ada Inspira Tani kayak gini, Inspira Bisnis Tani, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu motor penggerak gitu kan, yang terus mengkampanyekan bahwa potensi pertanian Indonesia itu luar biasa sangat besar dan anugerah terbesar gitu kan. Kenapa anugerah terbesar? Karena kalau saya melihat kita diciptakan khalaqal insan min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian kita juga dilihat manusia itu sebagai khalifah di muka bumi gitu kan, pemakmur bumi tugasnya. Dan kemudian nanti gitu. Kalau saya beragama Muslim, ketika meninggal juga pasti dikembalikan ke tanah. Gitu. Makanya kita ini tugas yang mulia. Kenapa? Karena ternyata pertanian dan peternakan itu adalah profesi para nabi dan rasul. Itu yang membuat saya juga sangat bersemangat di sini gitu. Ada sunnah di sini. Nah, teman-teman, visi
dari Puntang Kopi sendiri adalah menjadi petani produsen kopi Gunung Puntang yang mumpuni, unggul, terpercaya, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, ekologi, dan sosial. Gitu. Nah, 3 hal ini hal yang sangat fundamental yang akan selalu saling berkaitan ketika kita menjalankan kehidupan, gitu. Ekonomi, sosial, dan ekologi. Karena di sini kenapa ekonomi, sosial, dan ekologi, gitu. Jadi apa istilahnya berawal dari Puntang Kopi ini, gitu. Berawal dari masyarakat-masyarakat yang kita membangun ekonomi. Gimana caranya kita bisa membangun suatu perusahaan, kemudian nanti kita juga membangun koperasi dengan koperasi, gitu. Koperasi yang kita bangun koperasi dengan sistem syariah. Walaupun pada dasarnya koperasi syariah itu yang berhubungan dengan hutang piutang ya. Jadi koperasi pinjam, simpan pinjam. Kalau kita koperasi produsen, tapi sistem yang kita kerjakan di dalamnya adalah syariah. Nah, salah satunya misalkan karena tadi misinya ekonomi ekologi sosial, maka ini sangat saya orientasinya kemana? Orientasinya ke pola pengembangan ekonomi syariah, gitu. Pola pengembangan ekonomi syariah. Nah, kalau misalkan di slide ada di misi, punten di misi ya. Slide-nya ada. Slide-nya bisa kelihatan, Pak? Ini sepertinya adminnya mental ini, Pak, karena gitu. down. Oh gitu, oke. Oke, silakan ya, masuk lagi nih. Lanjut aja ya. Lanjut. Oke, misinya membangun badan usaha yang berdasar yang jelas. Gitu. Kemudian, nah ini. Sudah. Misi. Oh, ada masuk. Gitu. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pelatihan kopi terpadu pada para petani dan masyarakat. Next di misi ya, melakukan edukasi sadar kopi kepada masyarakat sekitar. Nah, sadar kopi. Jadi minimal teman-teman atau petani-petani kopi yang kita bina di sini itu meminum kopi hasil dari kebunnya sendiri gitu. Karena bagaimana kita bisa mencintai satu produk kalau kita sendiri tidak pernah menikmati produk yang kita bikin. Di sini ini yang terus kita dorong. Kemudian mendorong terwujudnya iklim tata niaga pertanian kopi yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Nah, fair trade gitu kan. Kemudian membangun jaringan serta aliansi strategis dengan para pihak dalam mendukung usaha pertanian kopi. Ya. Sebagaimana bisnis, tentu saja kita harus banyak relasi, gitu. Harus beraliansi, berstrategis. Maka dukungan dari government, masyarakat sekitar, kemudian kiat market, itu hal yang sangat kita fokuskan. Kemudian mendorong pertumbuhan bisnis serta pendapatan badan usaha dan para anggota serta masyarakat sekitar. Nah, selain program-program nanti saya akan berbagi tentang program-program koperasi produsen murbeng Puntang ini gitu di industri kopi, karena si koperasi ini nanti punya punya usaha di sektor usaha lain gitu. Nah sekarang next dulu. Kemudian mendorong pertumbuhan bisnis serta pendapatan badan usaha dan para anggota serta masyarakat sekitar itu udah memberikan manfaat sosial bagi para anggota dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir mengedepankan penerapan atau good agriculture practice yang merujuk pada Al-Quran. Nah ini teman-teman semua, yang terakhir ini yang paling saya tekankan. Kenapa yang paling saya tekankan? Karena di sini saya banyak terinspirasi dalam menjalankan koperasi dengan program syariah, kemudian berkebunnya juga inspirasinya dari syariah, sampai kita di sini tidak ada unsur ribawinya, gitu, unsur ribawinya. Nah, saya memulai bisnis kopi ini dulu berawalnya memang dari istilahnya modalnya dari mana? Modalnya dari pinjaman, dan pinjamannya pinjaman dari teman tanpa bunga, tanpa riba. Alhamdulillah saya waktu itu
dalam kondisi kolaps gitu kan, bukan lagi dari nol tapi dari minus memulainya. Waktu itu umur 21 gitu, bisnis saya pada jatuh. Kemudian saya niatnya ke kebun kopi itu untuk mencari inspirasi atau mendinginkan pikiran gitu ya. Kalau orang Sunda bilangnya tiis ceuli herang panon gitu. Jadi waktu itu saya ada sekitar, tidak besar waktu itu, 50 jutaan saya punya hutang. Akhirnya panas juga gitu, karena di rumah waktu itu saya udah berkeluarga, alhamdulillah. Umur 19 tahun saya menikah gitu. Saya memilih menikah muda biar lebih banyak supportnya gitu. Kemudian mulailah terinspirasi membangun ini dengan pola yang syariah, karena saya terjebak pada saat itu dari saya tidak mau bermain lagi dengan riba, apalagi dengan hutang. It's okay gitu, hutang it's okay, tapi tetap harus good debt, nggak bad debt gitu. Hutang baik nanti saya cerita bagaimana hutang baik itu. Nah, dari sana baru inspirasinya adalah tetap merujuk kepada Al-Quran. Nah, berawal dari situ kami mulai membangun satu koperasi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu, koperasi ini. Awalnya 20 kakak saja. Kemudian di sana ada simpanan wajib sama simpanan pokok. Simpanan wajibnya tidak besar pada saat itu, 300.000. Kemudian simpanan pokoknya 1 bulan 10.000, sangat kecil. Tapi karena saya punya pengalaman membangun bisnis Puntang Kopi ini dengan usaha 1 juta, walaupun itu dapat minjam dan alhamdulillah Allah berikan kelancaran, maka saya juga tidak takut, karena yang namanya modal uang pada dasarnya itu hanya sebatas booster saja gitu. Yang paling utama adalah keyakinan kita, yang kedua adalah knowledge, wawasan dan kemampuan, ilmu pengetahuan yang kita miliki gitu tentang bisnis ini. Nah, dari sana kita mulai, yang alhamdulillah sekarang sudah 125 kakak yang kita bina. Dan itu pun kita sempat stop dulu karena masih banyak yang berdaftar gitu untuk ikut menjadi anggota koperasi. Tapi pada saat ini kapasitas kita baru di 125 kakak. Nah, ada program-program koperasi sepertinya bisa next slide-nya. Ada beberapa slide yang harus dilewati ya. Gitu. Ya, next terus. Next. Ini struktur organisasi. Nah, di next aja dulu ya. Ini next dulu. Ini berbicara tentang market sih sebetulnya. Next. Ya, next lagi. Ya, next lagi. Oke, next lagi. 2 kali lagi. Ya. Ya, ini. Yang tadi. Yang program ini, Mbak. Nah, itu. Nah, ini. Program kebun kopi 1 hektar 1 kakak. Nah, program utama yang kita golangkan adalah ini. Karena orientasinya adalah kita ke ekologi dan ekonomi, maka ini harus saling diri, membangun masyarakat, membangun bisnis, membangun agama, dan membangun negara dalam satu tarikan napas. Jadi kita nggak bisa bangun satu-satu gitu kan, harus paralel. Kalau ini yang yang saya pahami gitu ya. Karena ketika kita punya waktu terbatas dengan umur kita yang kapanpun bisa Allah Subhanahu wa taala ambil, maka kita harus persiapan benar-benar planning grand plan yang sangat besar di sini gitu. Jadi gimana caranya dalam satu tarikan napas itu kita mengerjakan sesuatu tapi semuanya paralel, semua jalan gitu. Maka saya bikin program 1 hektar 1 kakak. Di sini faktor unsur ekologinya ada, kemudian sosialnya jelas, kemudian ekonominya juga ada gitu. Banyak hal manfaat yang kita bisa ambil dari sini. Program 1 hektar 1 kakak itu berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya memulai berkebun kopi gitu. Pada saat itu hanya 99 pohon, kemudian dalam waktu kurang lebih 2-3 tahun alhamdulillah udah 11 hektar. Dari sana kita berbagi ilmunya. Para petani waktu pertama saya masuk ke kebun gitu, petani-petani sepuh itu pada bilang,
ketika saya memaparkan program atau memaparkan konsep berkebun seperti ini, pada bilang, kamu anak kemarin sore gitu kan, saya megang tanah itu tiap hari gitu. Jadi istilahnya mereka itu butuh, kalau orang Sunda bilang apa ya, kedah kartos, kedah karawas gitu kan. Jadi harus ada contoh yang nyata yang langsung terlihat oleh mata kepala mereka sendiri gitu. Nah, akhirnya saya berkebun deh. Saya berkebun dan saya tunjukkan nih, ini programnya seperti ini, dan mereka alhamdulillah sekarang sudah melihat progres yang begitu cepat gitu. Akhirnya mereka bisa mengikuti gitu. Tapi ada masalahnya di petani itu ketika kita memberikan konsep atau SOP itu mereka banyaknya bisa baca gitu kan, bahkan ya notabene pendidikannya sangat rendah. Tapi kita nggak bisa tahu gitu, gimana caranya bikin SOP buat program pertanian atau penanaman yang bagus. Akhirnya kita videokan tuh, kita nobar tuh gitu kan, kita nobar bikin kita ada petani, kemudian kita videokan SOP-nya dengan video gitu. Karena kalau dengan tulisan pada nggak bisa baca gitu kan, atau pas udah dikasih tulisan kadang-kadang tulisannya dipakai buat bungkus bala-bala, bungkus gorengan, hilang gitu ya gitu. Nah, akhirnya dibikin video, jadi setiap bulan kita nobar gitu. Kadang-kadang 2 jam aja setiap bulan berkumpul 1 jam kita bahas pengajian bareng, 1 jamnya lagi kita untuk bahas technical skill di bidang perkebunan kopi. Karena si petani fokus di kategori bisnis industri kopi di nomor 1 tadi, di perkebunan kopi, yang hasil akhirnya adalah si buah kopi itu. Jadi kita lihat, nah di ini kita persiapan program ini berangkat dari permasalahan petani yang mengalami kesulitan dalam pengolahan keuangan dan kesejahteraan. Nah ini sangat hal yang sering kita temui gitu ketika di lapangan gitu. Petani itu ketika lihat 1 KK 1 hektar itu kurang lebih 3.000 pohon bisa masuk. Ada yang 2.500 pohon, tergantung kondisi dan situasi lokasi, karena kita menggunakan atau bekerja sama dengan perhutani gitu. Kita HGU gitu, ada Kulin KK gitu ya. Nah, di sana ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang menggawangi, karena kita adalah desa pangkuan hutan gitu, yang langsung berseberangan dengan hutan, maka kita punya kewajiban pada dasarnya untuk bagaimana mengelola ini menjadi hutannya hutan yang produktif, kemudian hutannya juga hutan yang bagus gitu. Nah, di sini programnya 1 hektar 1 KK itu program pertama dan program unggulan kita, 3.000 pohon gitu. Berdasarkan pengalaman yang saya jalankan selama berkebun, 1 KK 1 hektar itu udah cukup mengcover biaya hidup, bahkan udah bisa saving, udah bisa nabung. Nah, permasalahannya yang kita lihat kan, ketika petani itu panen gitu, uang panennya dalam waktu seminggu 2 minggu bisa habis. Saya coba analisa kok bisa ya, panennya padahal besar gitu, puluhan juta, tapi dalam waktu singkat bisa habis. Ternyata tadi permasalahannya dibayarkan hutang gitu, baik hutang operasional atau hutang buat kebutuhan berkebunnya, ataupun hutang konsumtif gitu, hutang produktif dan konsumtifnya ada di sana gitu. Oke, tugas kita sebagai milenial adalah membantu untuk membantu untuk mengelola, bagaimana mengelola keuangan mereka. Sekarang kita bayangkan teman-teman, untuk kita yang berjualan, cash in cash out-nya itu sangat mudah ketika kita jualan hari ini. Nah, kemudian hari ini kita ngeluarin sesuatu, belanja sesuatu, kita jualan dapat hari ini. Jadi pemasukan sama pengeluarannya hari ini bisa kita rekap gitu. Kemudian yang bekerja di industri, di pabrik gitu, yang gajian bulanan juga sama, pengeluaran tiap hari gitu kan, pemasukannya sebulan sekali, itu masih bisa kekejar rekapnya gitu. Tapi bayangkan dengan petani kopi atau petani-petani perkebunan yang mereka khusus mendapatkan pendapatannya itu setahun sekali. Setiap kebutuhannya tiap hari. Kebutuhan primer jelas. Belum sekunder, belum tersier, tapi pendapatan mereka, sumber pendapatannya 1 tahun sekali. Gimana cara memanagenya tuh? Gitu. Menolak godaan-godaan yang luar biasa dari bahasa-bahasa marketing yang ngilar-ngilar. Gitu. Baik marketing dari hutang cuma 0,sekian% gitu, atau dan sebagainya. Nah, itu luar biasa. Butuh mental dan butuh karakter yang nggak mudah gitu untuk bisa
apa istilahnya, membangun karakter di dalam diri kita biar kita bisa bersabar dan bersyukur. Itu yang pertama yang kita terapkan. Nah, kalau untuk bersabar, saya kira teman-teman petani ini udah jago. Kenapa? Nungguin kopi dari pertama kali dipanen sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai mudah dipanen, itu kan 2 tahun. Waktu pertama ditanam sampai panen pertama itu 2 tahun. Gitu. Belum selanjutnya setahun sekali gitu. Oke, sabarnya mereka udah sabar. Gimana caranya kita mendapatkan manisnya bahasa Al-Quran, la in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, kalian akan ditambah. Ini kok nggak nama-nama? Ada masalahnya adalah rasa syukurnya mungkin. Gitu. Coba kita telisik, kita berdiskusi ya teman-teman. Ya udah, ini program ini adalah kita syukuri nih. Kita jalankan kewajiban kita, hak kita pasti Allah akan kasih. Gimana caranya? Ya udah, kita ada program ini ekologi. 1 kakak 1 pohon ini ekologi 3.000 pohon, 1 kakak 1 hektar 3.000 pohon kita tanam. Ya, nah, kita niatkan sedekah alam, sedekah oksigen. Karena teman-teman di kota sebetulnya kan kita supply kan. Kita supply, kita kasih nih oksigen gratisan dari hutan-hutan nih gitu kan. Yang produksi oksigen kan di hutan-hutan. Supply ke kota gitu. Supply ke kota. Saya kira ini adalah amalan cerdas. Dari sana kita nyari amalan cerdas dulu deh. Gimana caranya dengan uang 10.000 tapi kita bisa dapat pahala yang istimewa gitu, sustainable, terus sampai kita meninggal, dan selama si pohon yang kita tanam, mau itu kopi, mau pohon penaungnya, itu pohon kayu gitu, itu menghasilkan oksigen. Saya kira itu menjadi amalan cerdas buat kita. Ini ya udah, ini menjadi program unggulan nih, 1 kakak 1 hektar. Di samping itu gitu, di samping kita sedekah alam, sedekah buat makhluk-makhluk di sekitar kita gitu, di bumi ini dengan oksigen, kita juga nanti programnya 1 kakak itu secara nominal ekonominya ini udah mengcover 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu dari 3.000 pohon kita ambil pengolahan, kita ambil 1 pohon itu produksi kurang lebih 3 kilo kopi dengan harga kopi 10.000 di koperasi kami, 10.000. Maka dengan 3.000 pohon dikali 3 kilo itu sudah mencapai 90 juta. Itu 90 juta dalam 1 tahun itu udah lebih dari UMR. Kalau UMR di Kota Bandung katakanlah 3 juta gitu, atau di Kabupaten Bandung 3 juta sekian gitu. Kalau 3 juta dikali 12 aja gitu kan udah 36 juta nih. Nah, ini pendapatnya udah 90 juta sekali panen gitu. Dan ini tugasnya oke, ini sudah tercapai nih gitu. Udah lebih dari UMR. Ini targetnya. Dan kita juga pengolahan treatment kebun kopi itu nggak kayak palawija yang luar biasa, harus treatmentnya intens banget gitu, tiap hari harus cek kontrol obat ini sudah sebagai. Kopi itu nggak segitu. Kopi itu seminggu sekali, kalau waktunya bersih bersih, kalau waktunya lagi hujan juga bersih rumput, kita pemupukan. Jadi tapi nggak instan, seminggu sekali bisa, atau dalam 1 bulan penuhin, bulan depannya kita kontrol aja gitu. Jadi intensitas kerjanya nggak tinggi kalau intensitas pengolahannya gitu. Nah, itu udah bagus tuh, dari sisi ekologinya udah dapat, ekonominya udah dapat, sosialnya juga bisa dapat di sana gitu kan. Karena kita melakukan program bebarengan. Jadi bebarengan itu ya tadi ya, kita berjamaah bantu kebun siapa nih, ada program hari ini kita ngumpul di kebun siapa, itu diprogramkan, kemudian bantu untuk bersih-bersih gitu. Kayak gitu. Jadi istilahnya saling membantu dulu di awal. Program gotong royong gitu yang sekarang sudah mulai terkikis ya. Gotong royongnya sudah mulai hilang, kita bangun kembali gitu. Nah, dari sana alhamdulillah berjalan sampai hari ini gitu. Sampai sekarang 125 kakak gitu. Ada yang sudah udah, yang tadinya mustahik sekarang sudah jadi muzaki alhamdulillah gitu. Yang tadinya dapat zakat sekarang udah bisa mengeluarkan zakat. Nah, dari kita ini kan zakat jiroah ya, zakat perkebunan. Luar biasa, zakat perkebunan itu awalnya mentalnya juga sangat untuk mengeluarkan zakat susah juga. Petani biasanya tangan di bawah, terus sekarang udah dapat pendapatan harus merubah jadi tangan di atas. Waduh, itu luar biasa. Butuh keyakinan dan treatment atau apa ya biasanya.
ngajinya harus kenceng gitu. Jadi dari sana karena kita berkebun di bersama perhutani, program tujuan targetnya adalah gimana caranya kita bisa membeli tanah milik pribadi dari hasil kita berkebun di perhutani. Alhamdulillah sekarang anggota-anggota kita udah punya sawah sendiri gitu kan, ada yang udah punya rumah, udah beli mobil bahkan gitu dari hasil berkebunnya gitu. Nah, karena saya coba fokuskan untuk fokus di kategori satu aja, perkebunan. Kenapa nggak ngolah? Kenapa nggak ngerosting? Kenapa nggak bikin coffee shop gitu? Kalau petani ini kita ajarin, punten, ada program-program ke saya masuk gitu. Saya mau ngajarin petani buat ngerosting. It's okay, itu boleh saja, tapi hanya sebagai wawasan. Karena kalau menurut yang saya pahami, ilmu itu ada ilmu yang akan dijadikan sebagai apa istilahnya expertise kita. Ada juga ilmu hanya sebatas wawasan atau pengetahuan saja. Nah, saya membagi itu kepada petani, petani itu akan menjadi ekspertis di pertanian perkebunannya saja. Kalau yang lain sebagai wawasan saja, tidak untuk dipraktekkan dulu sampai datang waktu yang tepat, gitu, maksudnya. Karena nanti akan saya membaginya untuk yang bagian hulu itu dikelola oleh para kaula tua gitu. Kalau ini kaula muda gitu. Kalau yang roastery, marketing, kemudian yang internet marketingnya, kemudian yang coffee shop, barista, itu real harus anak-anak muda gitu. Karena sangat cepat menerima informasi. Nah, kalau yang tadi processing pasca panen dan perkebunan, nah itu ke orang tua dulu. Karena anak-anak muda ini butuh transisi yang agak lama gitu, harus beradaptasi gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah program ini dibangun. Karena tadi anak-anak muda bisa melihat orang-orang tua yang sudah berhasil ya. Faktor itu menjadi penarik juga. Mereka mulai interest lihat, mulai tertarik gitu. Wah, dari kopi juga menjanjikan ternyata gitu. Yang tadinya kerja di kota sebagai ikut kerja kuli bangunan akhirnya sekarang mulai tertarik berkebun kopi gitu. Ternyata dari sana juga bisa dapat penghasilan, dan berkebun kopi juga nggak susah, nggak sulit gitu kan. Nah, karena kita sudah sediakan dari mulai tadi kan bibit sudah ada gratis, kemudian pupuk juga sudah ada gitu. Ada program-program di koperasi kita. Nah, ini program kopi 1 hektar 1 kakak. Nah, kemudian ada 3 program lagi. 3 program itu yang pertama adalah kita bikin unit usaha grosiran, koperasi primer, yang jual usaha dagangnya itu ya, gitu. Dan juga kita bikin pusat pengolahan pupuk organik, gitu. Karena pupuknya memang harus real dari kita karena kita mengedepankan ekologi. Kalau ekologi jelas harus organik. Maka pupuk ini pusat pengolahan pupuk organik di sini belum masuk. Di slide-nya coba next. Oke. Oke, terus next. Oh. Nah, ini hitungan-hitungan yang tadi saya utarakan ya. Produktivitas kopi 9 ton. Jadi bisa mendapatkan pendapatan 7.500.000 sebulannya, kurang lebih segitu. Nah, oke, next. Mungkin, nah ini dokumentasi hasil panen, program ditampung langsung, gitu. Jadi ini sekarang programnya mulai ada program pusat pengolahan pupuk organik, kemudian ya ini fair trade ya. Nah, ada pusat pengolahan pupuk organik, kemudian tadi kebutuhan primer merambah akhirnya alhamdulillah karena pusat pengolahan pupuk organik di sini banyak yang beternak gitu. Karena sebetulnya pertanian dan peternakan ya itu nggak bisa dipisahkan gitu, nggak bisa dipisahkan. Sekarang kan kalau saya lihat mulai pertanian akhirnya kita mulai ketergantungan pupuk ke perusahaan-perusahaan pupuk. Padahal pupuk terbaik adalah pupuk-pupuk sekitar itu. Saya belajarnya dulu
dari Ustadz Muhaimin Iqbal, luar biasa. Di Bogor ada yang namanya Jonggol Farm ya. Kita coba lihat, oh ternyata ini gini cara bikin pupuk terbaik itu. Akhirnya konsep sekarang yang kita lakukan di perkebunan kopi kita pun adalah konsep bagaimana kopi itu ya berkebun ala di hutan aja. Berkebun di hutan. Nah, akhirnya justru bisa memangkas biaya operasional lebih murah, karena paling tinggi itu biaya operasional itu di tenaga kerja sebetulnya. Tenaga kerja karena kita di hutan gitu, akses atau infrastruktur juga nggak semudah kayak jalan-jalan, nggak bisa masuk mobil kan gitu ya. Tetap harus menggunakan tenaga manusia atau hewan pun nggak bisa gitu. Jadi nggak ada yang dibajak ya. Jadi nah inilah sekarang mulai buruh tani sekarang agak sulit nih buruh tani gitu. Buruh tani itu kalaupun ada, mereka itu bukan yang memang paham tani, tapi yang tidak ada pilihan lain ketika sudah tidak diterima di kota gitu, kemampuannya sudah tidak dipakai, akhirnya pilihan terakhirnya adalah petani gitu. Buruh tani ya, petani sama buruh tani beda. Nah di sini fair trade practice yang kita jalankan seperti ini. Jadi programnya koperasi itu 1 hektar 1 kakak. Dari sini nanti banyak sekali yang bisa kita improve, bisa kita develop. Kemudian kebutuhan primer nanti, jadi pengolahannya dari 90 juta yang di store nantinya 30% per 30%, 30 setelah zakat ciroahnya. Kemudian itu 30-nya dikembalikan lagi buat kebutuhan pokoknya, nanti akan diaturnya setiap bulan. Misalkan butuhnya beras dan sebagainya, langsung aja beli ke koperasi, dan mereka juga bisa punya potensi mendapatkan SHU kan. Udah harga kopinya stabil, alhamdulillah, kemudian potensi mendapatkan SHU-nya juga lebih besar, kemudian ekonomi yang berdaulat. Itu yang insya Allah yang sekarang sedang kita menuju ke arah sana. Nah, untuk sementara mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih ke boleh kalau ada pertanyaan, karena masih banyak sebetulnya selainnya, tapi biar ini ya, biar apa istilahnya, ada interaksi gitu. Karena kayaknya kayak saya lebih senang berinteraksi, Pak Sigit, boleh ya? Gitu biar langsung Ya. ada komunikasi ya. Mangga ya, atau nuhun ya, mangga silakan. Baik, terima kasih, luar biasa. Wah, jempol ini buat Kang Irwan ya. Bapak Ibu sekalian, itulah inspirasi bisnis kita di pagi hari ini, luar biasa. Saya dari tadi juga sudah, Masya Allah, ini luar biasa ini. Yang pertama adalah motivasi yang sangat luar biasa beliau. Jadi memang pengen mengembangkan kesejahteraan, berbuat untuk masyarakat, diawali dengan sedekah ya. Maka bisnis kopi ini dimulai dari ekologi, bukan ekonomi. Jadi motivasi ekologi, baru kemudian ekonomi dan sosial, sampai kepada, dan menarik sekali tadi soal kopi itu soal jodoh ya. Kopi itu jodoh, soal rasa adalah subjektif. Jadi memang ada yang suka kopi gunting, ada suka kopi giling gitu ya. Yes. dan level kopi itu, grading kopi, kelas kopi ada pasarnya. Jadi dari kopi yang paling enak sampai air rasa kopi pun ada pasarnya gitu ya. Betul. Baik, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, silakan boleh nanti berdiskusi dan berbagi dengan Kang Irwan. Boleh langsung di kolom chat atau langsung video. Tapi sebelum saya masuk ke sesi diskusi, saya serahkan dulu ke Kang Guntur. Alhamdulillah Kang Guntur sudah bergabung dengan kita. Kang Guntur, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Guntur. Siap, Pak Sigit. Assalamualaikum Kang Sigit. Waalaikumsalam. Ya Kang Guntur. Ini ada Kang Irwan, milenial ya, dari Gunung Puntang. Pak Guntur. Siap, Kang Guntur ini Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Silakan Kang Guntur, diulas. Oke. Ya, Kang Irwan, luar biasa ini. Pertama, terima kasih sudah punya kesempatan sharing dengan Intani, dan di sini peserta dari berbagai daerah nih. Kedua, kalau kita cerita Gunung Puntang, ini kan memang sejak zaman Belanda dulu dikenal sebagai kopi terbaik di dunia ya. Dulu dikenalnya Sunda Preanger apa ininya? Betul. Kopinya ya Mas ya. Dan ini kopi unggulan. Nah, yang selama ini agak ini setelah ditinggalkan Belanda, kenapa Jawa Barat nggak jadi betul-betul menjadikan
kopi sebagai brand yang global dan produk unggulan yang bisa dipasarkan ke global selain di nasional gitu kan. Itu di Jabar sekarang lebih terkenal kopi Gayo ketimbang kopi Puntang, Kang. Betul. Itu kan. Bahkan di mall-mall kenalnya kopi Vietnam. Nah, ini yang masalah kita gitu kan. Ya, itu. betul. Itu. Nah, dengan adanya Kang Irwan membangun koperasi dan teman-teman ya, ini adalah satu model sebenarnya ini yang diharapkan dalam konsep corporate farming atau korporasi petani yang diusung sekarang di kita gitu kan itu. Jadi Kang Irwan ini sudah masuk ke ranah membangun ekosistem gitu kan, terutama mulai membina petani dari hulu sampai hilir sampai produk-produk derivatifnya. Bagi saya kafe itu adalah produk derivatif gitu ya, itu kan. Jadi turunan dari kopi. Nah, kita bicara pertanian, pertanian ini tidak terlepas dari 3 aspek. Satu adalah aspek ekonomi ya. Kalau kita bisa bicara korporasi, nilai ekonomi harus menjadi sesuatu. Dulu petani kopi agak susah karena memang panen kopi itu dulu kan 5-6 tahun baru panen, Kang. Sekarang 3 tahun sudah bisa ya. Itu ini kan. Itu. Terus kedua, aspek harganya juga sama. Kedua adalah aspek sosial. Jadi di pertanian tidak bisa terlepas bahwa pekerjaan pertanian itu adalah pekerjaan kolektif, gitu kan? Nggak bisa dikembangkan secara individual. Jadi ekosistem yang harus dibangun adalah bagaimana secara kolektif masyarakat bisa terlibat dalam satu kegiatan pertanian. Nah, yang ketiga tadi itu aspek alam ya, aspek ekologi. Jadi bagaimana sektor pertanian ini bisa betul-betul memuliakan alam. Saya agak heran kalau misalnya pertanian justru merusak alam gitu kan. Itu ini terjadi di beberapa komoditas gitu kan. Itu. Nah, mestinya pertanian itu memberikan nilai tambah justru akan menjaga kelestarian alam, lebih produktif dan lain-lain. Artinya apa? Kalau misalnya yang ditanam adalah pohon-pohon yang merusak alam, mesti ada pohon pengimbang yang bisa menjadi istilahnya penyeimbang lingkungan. Ini yang ini. Nah, bicara Gunung Puntang itu Ciwidey ya Kang ya? Atau masuk ke Pamengpeuk Garut apa? Batasan Garut Ciwidey ya? Cianjur Ciwidey ya? Di Banjaran, Pak. Banjaran itu ya? Soreang, masih Kabupaten Bandung. Banjaran Soreang ke atas. Ya. Sebelum Pangalengan. Nah, kalau kita lihat di daerah situ, itu kan ada daerah hulu ya, Cisanti ya masuk di situ ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini adalah sumber kehidupan. Jadi pertanian di Gunung Puntang itu sumber kehidupan yang di situ mengalir sumber mata air yang mengalir ke Citarum, itu namanya di sana Cisanti ya, mata air sama danaunya. Dan ini manfaatnya sangat banyak. Jadi di hulunya ini dengan mengembangkan kopi, bahkan sekarang ada kayu putih, ada macam-macam ya, ada damar, ada apa gitu kan, varietas-varietas lokal. Ini akan bisa memenuhi kebutuhan air baik untuk pertanian maupun untuk kehidupan masyarakat, karena air yang dialirkan melalui Citarum itu sebagian pertanian, sebagiannya sumber minum di DKI dan Jabodetabek gitu kan. Itu yang ini. Nah, sekarang dengan adanya koperasi yang dibentuk oleh Kang Irwan, kita sih berharap ini bisa jadi model dan menginspirasi generasi muda. Generasi muda ini kan sebagian masih menganggap pertanian ini pekerjaan kotor, gitu kan? Nah, bagaimana dengan pendekatan yang dilakukan dengan success story-nya ini bisa ditularkan lebih banyak, sehingga para petani kalau memang dia tidak memiliki kemampuan atau bercocok tanamnya, ya main di tengah dan hilir, gitu kan? Di tengah mainnya di trading, hilir main di produk nilai tambah seperti kafe atau kopi kemasan dan lain-lain kan. Betul. Itu yang perlu kita inikan lagi. Nah, yang lainnya adalah aspek sebenarnya bagaimana kita bisa meleverage para petani dan potensi yang ada di Gunung Puntang ini, Kang. Maksudnya apa? Kalau memang kapasitas produksinya sekarang berjumlah X ton misalnya,
dalam beberapa tahun ke depan kita harus tingkatkan menjadi triple X ton atau apa gitu kan, itu sehingga volumenya akan menaik. Nah, kedua adalah valuasi harga. Bagaimana petani kopi ini bisa sampai ke istilahnya apa ya, bisa menggrading Kang Guntur. Halo, masih Ya, bagus ya? terputus kan? Terputus. Oke. Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa memberikan satu value lain, mengemas kopi yang memang dengan pendekatan kearifan lokal. Jadi kopi yang dengan kearifan lokal itu Ya, lanjut Kang. Kang Guntur masih sama robusta gitu kan, padahal ketinggiannya 1.400 tinggi di sana kan. Nah, tapi ada nilai tambah lain yang di sana dikembangkan, itu adalah mereka untuk roastingnya itu pakai kayu bakar itu kan, kayu manis. Yeah. Kayu manis, ternyata itu pengaruh ke rasa kopi dan nuansa yang berbeda gitu kan. Itu. Nah, mungkin itu bisa dilahirkan satu inovasi-inovasi sehingga kopi petani ini nggak hanya sekedar menjual kopi, tapi ada kan sekarang udah dikenal tuh ada wine coffee, ada wine coffee kalau tanaman di sekitarnya anggur ya. Kemudian ada rasa kayu putih mungkin atau rasa apa gitu kan. Sehingga ini yang bisa menarik anak-anak sekarang sudah suka minum kopi. Sekarang anak-anak suka minum kopi karena kopinya dibikin jadi kopi dingin kan, padahal minum kopi harusnya panas ya Kang ya. Itu. Nah, mungkin pengantar dari saya itu ya Kang Sigit sementara gitu kan. Tapi saya mengapresiasi dan surprise lah dengan Kang Irwan gitu kan. Di situ ada tokoh masyarakat Kang ini kan, Mas Nandang ya, Kang Nandang, bekas kepala desa sekitar Gunung Puntang lah sekarang aktif ya Pak Nandang ya itu. Nah, nanti dulu pernah cerita juga tentang potensi Puntang dan saya belum berkesempatan hadir ke sana, tapi dengan ada Kang Irwan insya Allah kita segera kunjungi lah ke sana. Mohon Kang, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Kang Guntur. Silakan dilanjut Kang Sigit. Ya, terima kasih Kang Guntur, terima kasih. Luar biasa ya, memang Kang Irwansyah ini nanti saya ajak Kang Guntur lah ke sana ya. Karena nggak jauh tuh dari Banjaran, naik sedikit udah nyampe ke sana. Dan ngopinya enak. Siap. Dan buat teman-teman semua jangan kaget ya kalau Kang Irwansyah kadang-kadang ada back sound itu knalpot motor. Nah, yang gede. Itu ternyata ada alasannya. Saya juga baru tanya kepada masyarakat, kenapa orang sini ya, orang daerah Gunung Puntang itu knalpot motornya mesti suaranya keras. Ya. Yang pertama memang jalannya tuh mendaki terus, menanjak dan berbelok-belok. Gitu. Kalau alasan mereka pertama biar tenaganya nendang katanya gitu. Yang kedua yang pasti katanya begitu, supaya saya kedengeran Pak dari atas ada motor katanya gitu. Takutnya pada saat tikungan itu terjadi kecelakaan, tabrakan. Jadi kalau dengar suara motornya keras, nah gitu katanya jadi terdengar ada motor lewat katanya gitu. Jadi itu di sisi lain Gunung Puntang menunjukkan betapa dalamnya mendaki dan manurung berbelok-belok. Baik Kang Irwan, ini sudah banyak pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari berbagai daerah nih, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Aceh Biren, ada yang dari Bandung juga. Ini pertanyaan dari Kang Baim sama dengan Ibu Andi ya, Ibu Andi Tufreniwati. Yang pertanyaan sama sebetulnya, tapi saya tanyakan. Menurut Kang Irwan, apa sih keunggulan dari kopi Puntang dibanding dengan kopi dari berbagai daerah seperti kopi Kalosi, Enrekang, atau kopi dari Pulau Sumatera? Meskipun tadi Kang Irwan sudah mengatakan soal kopi itu soal jodoh, karena soal rasa adalah soal subjektif. Ya. Tapi kalau kata produk mie katanya soal rasa nggak pernah bohong, lidah nggak pernah bohong. Bagaimana Kang Irwan? Silakan. Benar gini, setiap kopi itu punya keunggulannya masing-masing. Geografis itu adalah USP yang nggak bisa diduplikasi. Gitu. Jadi sebetulnya setiap lokasi itu punya karakter rasa yang khasnya gitu.
Jadi untuk teman-teman yang berjalan atau menjalani bisnis kopi, baik di perkebunan atau pengolahan, atau punya di geografisnya, di tempatnya, di wilayahnya itu punya kopi, tonjolkan kekhasannya, tonjolkan rasa originalnya yang di sana, gitu. Kenapa? Karena itu adalah jadi nilai jual yang tidak ada di tempat lain, gitu. Punya offeringnya lebih menarik, gitu. Penawarannya lebih menarik, gitu. Gunung Puntang apa kekhasannya? Kalau berdasarkan review dan komentar-komentar yang saya lihat dari testimoni customer, itu mereka lebih tertarik di aroma dan rasa frutinya. Gitu. Maka dari sana saya mencoba untuk lebih konsentrasi di aroma dan di rasa itu yang mereka maksud gitu. Misalkan rasa apa? Ternyata rasa fruity. Kita akan lebih konsen di sana. Kenapa? Karena itu langsung dari lidah customer. Tetap bahasa bisnis atau marketing oriented itu yang kita kedepankan. Gitu. Nah, selain originalitas yang kita selalu jaga, rasa itu juga harus selalu hadir di setiap kopi yang kita suguhkan untuk kopi dari Gunung Puntang ini. Gitu. Nah, misalkan tempo hari saya pernah ngisi di Provinsi Banten. Pada saat itu saya diminta sama Kadis Dinas Perkebunan Provinsi Banten untuk mencoba membina para petani-petani di sana. Mereka menginginkan untuk istilahnya mengambil benih dari Gunung Puntang. Saya sangat ya silakan aja gitu. Kita nggak ada keberatan. Cuman yang jadi permasalahan adalah apakah geografis di sana sesuai dengan atau sama dengan yang ada di Gunung Puntang. Ini kan menjadi faktor utama ketika kita mau nanam kopi gitu kan. Nah, maka tidak akan sama. Maka apa kita flashback coba gitu kan. Sebetulnya keunggulan di lokasi kita apa? Karena saya sangat yakin setiap tempat itu akan ada sumber daya resources-nya masing-masing. Nah, kita konsennya di kemampuan atau di sumber daya kita. Jadi bukan menduplikasi sumber daya yang lain, karena tetap pemenang itu nomor satu sebetulnya gitu kan ya. Nah, makanya di sana ternyata pas saya lihat, oh di sini ada Robusta. Robustanya juga bagus. Saya coba minum Robustanya, ternyata banyak rasa-rasa spicy gitu kan. Kayak cinnamon gitu, kayak kayu manis. Kadang ada black tea-nya. Wah, ini bagus ini Robustanya. Kenapa nggak ngembangin potensi yang ada di sini? Akhirnya mereka setuju. Saya juga bantu, alhamdulillah datang ke sini berapa banyak orang gitu, kita ngobrol sharing gimana cara untuk meningkatkan Robusta gitu. Jawa Barat itu belum ada yang fine Robusta seriusan gitu, seriusan menggarap fine Robusta. Jawa Barat sekarang masih adu gelis atau masih bersaing di Arabica gitu. Padahal pasar Robusta sangat besar gitu. Nah, ini saya sampaikan ke Kadis pada saat itu di Provinsi Banten bahwa Banten punya peluang menjadi produsen kopi Robusta, fine Robusta Jawa Barat. Karena kebanyakan Robusta itu pasti rata-rata Sumatera ya, Lampung gitu kan, Sumatera baca di Aceh juga ada gitu. Nah, ini menjadi peluang. Jawa Barat pun ada ya. Coba kalau ini dispesialkan, insya Allah bakal jadi gitu. Karena saya juga sekarang program petani ini, karena sekarang anggotanya bukan hanya petani kopi Arabica gitu, petani-petani palawija yang melihat manisnya kopi konteneran gitu ya, bahasa Pak Sigit, manisnya kopi Arabica sudah mereka mencium gitu. Gimana nih caranya? Akhirnya petani-petani palawija yang mereka punya tanah sendiri atau berkebun itu pengen berkebun kopi juga gitu, pengen berkebun kopi. Cuman masalahnya adalah ketinggian dari tanah mereka ternyata ketinggiannya rendah, di bawah 1000 mdpl dan sangat tidak cocok kalau buat saya ya, tidak cocok untuk ngejar rasa kopi yang specialty. Nah, akhirnya program kita untuk petani-petani sekitar yang di bawah ketinggian 1000 itu ada program Robusta, tanaman Robusta.
mengeluh awalnya. Kenapa? Karena harga Robusta itu 5.000 katanya. Kalau Arabica itu harganya 10.000 gitu. Ada yang sampai 12.000 dan 15.000 per kilonya. Tapi Robusta itu 5.000. Saya bilang, Robusta harganya 5.000, Pak. Tapi produktivitas Robusta itu jauh berkali-kali lipat dari Arabica. Misalkan tadi Arabica dari satu pohon 3 kilo, harganya 10.000. Dapatnya 30.000. Arabica, kalau Robusta itu harganya 5.000, Pak. Tapi sekali panen itu 5 kilo. 5 kilo, 10 kilo minimal, 15 kilo bahkan. Ada yang sampai 25 kilo yang kita tanam. Gitu. Jadi produktivitasnya lebih tinggi. Kalau saya nilai ekonomis mana? Bapak kan jualnya jual apa? Jual rasa atau jual kilo? Maka orientasinya ke sana. Saya jualnya, ya petani jualnya di kilo. Mau varietas apa, mau kopi apa di kilo. Harganya sesuai kilo. Gitu. Maka yang pertama kita kejar adalah tadi produktivitas, kemudian mudah cara treatmentnya, pengolahan di kebunnya. Yang ketiga, baru kita pentingin di varietas. Yang pertama kita kejar dulu ini aja dulu. Gitu. Setelah itu nanti kita mulai gimana caranya mendapatkan kopi yang produktivitasnya A, treatmentnya juga A. Maksud saya treatment di sini itu adalah cara pengolahannya. Karena ada beberapa varietas kopi yang memang misalkan di kebun saya itu ada varietas tipika. Harganya memang bagus. Harga cerinya aja 15.000 sampai 20.000. Itu kemudian harga green bean-nya 300.000 per kilo. Itu green bean ya, masih mentah. Harga roasted bean-nya bisa sampai 750.000. Tapi ekstra. Butuh ekstra. Jadi rasa oke. Harga oke nih. Produktivitasnya rendah. Dan cara pengolahannya rendah. Ini juga menjadi pertimbangan nanti kan. Nah, kemudian ada yang varietas-varietas hybrid yang sekarang kayak Sigarutang, Lini S dan sebagainya itu cenderung lebih aman. Nah, ini yang saya ambil gitu. Karena faktor utama ketika kita mau menggolongkan satu program, kita lihat kan siapa nih audiensnya. Oh, ternyata audiensnya adalah petani-petani kecil yang notabene pendidikannya rendah, kemudian ekonominya rendah. Kita nggak bisa langsung diajak sprint lari. Nggak bisa banget. Akhirnya kita harus berpikir gimana caranya ini sampai. Nah, kita edukasi yang pertama tadi produktivitasnya harus tinggi nih. Kita cari bibit yang produktivitasnya bagus. Kemudian kalau treatmentnya harus mudah karena ini adalah hal baru nih petani kopi itu yang tadinya palawija kemudian berkebun kopi gitu. Kita invest waktu 2 tahun ternyata mati muda juga rugi juga kan gitu. Nah, itu disampaikan. Nah, di sana tentu saja teman-teman di sini yang paling utama tadi apa perbedaannya? Yang jelas geografis berbeda, pasti rasa akan berbeda. Yang kedua tadi munculkan kekhasan keoriginalitasan tempat itu. Gitu. Jangan kita tadi ya salah satu bukti bersyukur kita adalah kita menjunjung tinggi sumber daya resources yang ada di tempat kita. Perbedaannya apa? Kita lihat dari review market karena mereka jelas testimoni tanpa dibayar. Kalau yang mengucapkan testimoninya adalah saya misalkan atau orang-orang sekitar sini, itu bisa jadi nggak objektif gitu. Tapi kalau misalkan yang mengeluarkan testimoni, komentar, review itu adalah customer dan dia repeat order, itu adalah testimoni yang betul. Itu kalau dari saya. Ya teman-teman, sekarang kalau nanti punya produk apapun itu kopi, dia testimoni yang betul-betul dia tanpa kita minta dia testimoni apa sih, baik testimoni terbaik atau testimoni yang negatif itu menjadi patokan buat kita untuk meneruskan oh ini potensi bagus atau apa yang harus diperbaiki. Itu dulu mungkin dari saya. Baik, luar biasa Kang Irwansyah. Inspirasinya luar biasa ya Kang Irwansyah. Saya juga penikmat kopi sebetulnya. Dari kopi Wamena sampai kopi Aceh sudah saya nikmatin. Tapi saya bukan pembudidaya kopi memang kebetulan. Tapi menikmati kopi aja Kang Irwan. Baik Kang Irwan, ini sebelum bertanya saya membacakan testimoni. Kalau saya bertestimoni memang aroma kopi Puntang itu enak sekali, bagus sekali ya. Jadi pertama itu kita sudah terhipnotis ya oleh aroma kopi Puntang itu kalau kita, apalagi kalau langsung di kedainya Kang Irwan. Dan itu
bukan perasa gitu, bukan ditambahin gitu ya ini aroma kopi, enggak, memang asli keluar dari situ gitu. Memang saya menikmati sekali di sana. Kemudian ini apresiasi dulu ya, testimoni ya, dari pertama saya bacakan testimoni dari Kang Irfan. Kang Irfan itu dari Pandeglang, rekan saya dari Pandeglang ya. Assalamualaikum, ini visinya luar biasa Kang Irfan. Konsep usaha yang islami berdasarkan konsep agama Islam yang berupaya membantu anggota menjauhi riba. Ya, apresiasi untuk konsep program yang dijalankan di sana atau konsep bisnisnya yang dijalankan. Kemudian juga saya bacakan juga ini testimoni dan apresiasi dari Mbak Dian Ekasari ya. Pemahaman Kang Irwansyah tentang ilmu pertanian akan kopi sangat bagus sehingga saat diminta untuk mendatangkan bibit kopi puntang untuk ditanam di lokasi lain, penjelasan beliau sangat istimewa. Bahkan beliau menyarankan untuk mengedepankan potensi kopi lokal di daerah masing-masing. Keep on good, Kang Irfan, pantas sukses ya. Alhamdulillah, ini apresiasinya. Tapi mohon maaf Mbak Dian, Kang Irfan sudah menikah. Tapi kalau secangkir kopi boleh nanti kita di sana, Mbak. Baik, istimewa Kang Irfan. Kemudian saya tanya sedikit Kang Irfan. Tadi kalau bibit itu perbanyakan sendiri Kang Irfan ya? Betul. Jadi yang paling bagus sebetulnya, ini berdasarkan pengalaman saya. Iya. Yang paling bagus ketika kita mau membibitkan itu coba cari di sana apakah ada kopi endemik di sana. Karena kita nggak harus riset lagi. Riset terlalu lama ya. Terus tunggu dulu panen, kemudian kira-kira kuat berapa tahun. Nah kalau ternyata di tempat Bapak dan Ibu ada kopi, kopinya yang kita anggap kopi itu kopi unggul gitu ya, atau kopi yang sudah lama, berarti secara apa istilahnya dia sudah varietas, dia sudah beradaptasi di daerah sana gitu, di tempat itu. Ketika sudah beradaptasi, maka itu udah menjadi endemik gitu. Misalkan udah ini udah kira-kira sampai 50 tahun atau 30 tahun nih, itu udah endemik. Jadi kita nggak harus riset lagi, udah pakai aja itu gitu. Nanti urusan rasa itu kita bisa develop di processing pasca panen. Nah, kemudian di processing pasca panen bermain dengan cara fermentasi dan sebagainya, ada teknik-tekniknya. Kemudian kalau di kebun, yang paling diutamakan itu dulu. Wah ini udah endemik nih, udah bagus, dari sana kita mulai. Jadi kita nggak harus riset banyak lagi. Gitu. Itu perbanyakannya benih apa vegetatif ya? Apa stek pucuk? Benih. Dari benih. Dari biji ya. Dari biji. Baik Kang, ini kan tadi dijelaskan juga ada GAP ya, Good Agricultural Practices, ditambah lagi Good Agricultural Practices merujuk pada Al-Quran, gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Heru Estio. Mohon maaf mau bertanya, apa di perkebunan Gunung Puntang ada perlakuan khusus kepada tanaman yang berbeda dari petani kopi daerah lainnya? Ya, ada perlakuan khususnya. Tapi hal yang sebetulnya yang sering kita anggap sepele, tapi itu betul-betul berimpact. Gitu. Misalkan untuk petani yang sekarang mau gabung di koperasi kita, yang ditanya adalah niat awalnya dulu. Karena di setiap kita melakukan amalan apapun itu, pekerjaan apapun itu, niat itu adalah fondasi utamanya, paling fundamental. Pertanyaan yang saya keluarkan kepada calon anggota yang pertama, untuk apa Bapak ikutan koperasi kami? Gitu. Karena di koperasi kami, kalau hanya sekedar pengen jual cherry dengan harga yang tinggi, kemudian apa istilahnya tadi pas pengen dapat SAU gitu kan. Nah, itu mah banyak di yang lain juga. Di yang pertama yang saya tanamkan di sini adalah bagaimana misalnya kalau berkebun kopi itu ketika kita nanam kopi hari ini, apakah kita yakin umur kita akan sampai kepada umur tanaman? Kan kita nggak yakin. Kita nggak pernah tahu. Tapi kenapa bapak-bapak, ibu-ibu masih nanam kopi? Berarti di sana ada harapan, gitu, ada keyakinan. Gitu. Tanam hari ini 2 tahun baru panen, itu 2 tahun itu waktu yang luar biasa lama. Dari sana, jadi niat awalnya harus kita berniat ekologis, sedekah alam dulu. Kita memberi dulu sebelum kita menerima. Kita menjalankan dulu kewajiban kita sebelum kita meminta hak kita. Itu yang pertama. Perlakuan khusus ke kopi, kita jalankan
kopi sebetulnya kopi juga akan memberikan hak kita gitu kan, akan memberikan buahnya yang bagus, yang baik ketika kita dirawat dengan sesuai aturan-aturan yang ada gitu. Kayak tadi tanpa pestisida, kalau ada pestisida ya pestisida nabati atau organik yang kita bikin, kemudian kita jaga sumber mata airnya gitu kan. Kemudian pupuk-pupuk di sana sudah disediakan banyak sekali kan, pupuk-pupuk di hutan itu udah tanah-tanah rawan bahasanya gitu, tanah-tanah perawan gitu. Jadi memang di sana di hutan itu banyak sekali sarana yang kita bisa jadikan amalan yang baik gitu. Jadi ketika misalkan kita ajak ngobrol juga gitu kan, kopi-kopi yang mereka itu sama makhluk hidup kan, si tumbuhan kopi itu. Gimana caranya kita bisa bersahabat dengan si kopi ini gitu. Maka diajak ngobrol, walaupun kan terkadang seperti orang gila, padahal kalau kita tahu gitu di dalam Al-Quran setiap makhluk itu berbicara, setiap makhluk itu bukan berbicara, setiap makhluk itu berkomunikasi gitu. Tapi cara komunikasinya berbeda. Kita manusia seperti ini gitu kan. Mereka berzikir, cara berzikirnya bahasa-bahasa mereka gitu kan. Kalau kodok, nangkok, gitu kan. Dan yang lainnya mungkin yang kita dengar. Nah, sama tumbuhan gitu. Kalau kita menyamakan frekuensi, gitu. Karena banyak resources banyak hal-hal yang nggak bisa kita rencanakan atau nggak bisa kita tanggulangi resikonya. Di alam itu kita langsung berhubungan dengan keyakinan. Gitu. Misalkan 2017 ya kita alami, kita udah menjalankan SOP dengan baik. Kita sudah menjalankan pemupukan dengan baik, pengolahan treatment dengan baik. Tapi kalau kata Allah 2017 panasnya cuma 2 minggu. Hujan terus, nggak bisa ngapain coba kita? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan alam, nggak mungkin, gitu. Nggak bisa kita. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus yang pertama diniatkan ketika kita memulai perkebunan, mulai pertanian. Ada bahasa-bahasa alam dan bahasa Tuhan yang sama sekali tidak akan kita bisa pernah mengejarnya. Gitu. Maka gimana caranya? Ya kembalikan lagi ke bahasa Al-Quran, ya bahasa Tuhan sendiri. Gitu. Itu sebetulnya yang ditanamkan. Jadi kita ditantang oleh Allah, itu ditanya, coba lihat biji yang kamu tanam, aku yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkan, gitu ya. Betul, baik Kang Irwan, luar biasa. Jadi memang petani itu manajemen tawakal. Setinggi-tingginya kita melakukan menuntut keilmuan, optimal budidaya tetap harus iri dengan manajemen tawakal. Allah berkata, jadi ditanya, siapa yang menumbuhkan, aku atau kamu? Kalau aku menghendaki rusak, ya rusak lah. Kira begitu Kang Irfan ya. Luar biasa Kang Irfan. Ini masih banyak pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan yang ringan tetapi bisa harus dijawab nih Kang Irfan ya. Pertanyaannya ini ada yang sudah tertarik dengan kopi puntang ini. Ada yang kopi puntang dari Mas Rifki. Kalau dijual, kalau mau saya beli di mana? Kalau saya sih lebih senang langsung ke kedai Mas Rifki. Enak di sana ngopinya, pulang-pulang bawa sebungkus gitu. Kalau jauh gimana Kang Irfan? Kalau kita sekarang jualan, kita ada di marketplace, ada marketplace di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee itu udah ada. Nama tokonya Puntang Kopi. Kemudian di Instagram juga ada. Itu ada puntangkopi.id, di FB juga puntangkopi.id. Teman-teman langsung bisa hubungi nomor ke websitenya langsung kopipuntang.com bisa diakses di sana langsung ada, mau langsung belanja atau tanya-tanya, di sana ada customer service-nya, ada admin yang bisa langsung menjawab semua pertanyaannya gitu. Yang terkait dengan produk knowledge ya, produk kopinya. Kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih langsung ya. Di zaman sekarang zaman mudah ya, bukan handphone sudah datang itu kopinya, asal ditransfer juga ya, jangan lupa. Baik, ini dari Ibu Yohana, Filipin, dari Larantuka kalau saya tidak salah beliau ini. Selamat siang ya Bu. Dalam usaha bukan dari Larantuka kalau saya tidak salah. Dalam usaha kopi puntang ini, apa kira-kira hambatan terbesar mulai dari penanaman sampai pasca panen, bagaimana cara mengatasinya? Hambatan terbesar ya, pada dasarnya setiap
setiap usaha atau setiap bisnis itu pasti ada luka-likunya. Misalkan kalau yang saya pertama di bisnis itu kan ada 4 aja kalau saya lihat ya fundamentalnya pasti. Yang pertama kalau marketing, kedua produksi, ketiga finance, keempat SDM manajemen gitu. Awal-awal pertama permasalahan kita adalah di produksinya. Marketingnya udah bagus nih karena marketing organik gitu kan. Karena kita banyak diiklankan, banyak teman-teman yang mood gitu, mulut ke mulut, atau sekarang sekali share di Instagram atau di FB itu yang lihat bisa ratusan orang gitu. Tapi produksinya molor nih setahun sekali gitu. Akhirnya dengan adanya program 1 kakak 1 hektar ini langsung ngebantu banget. Yang kedua masalah kelompok taninya gimana? Ya, kelompok tani. Oh, kelompok tani. Permasalahan balik kelompok tani ya? Ya. Oke. Permasalahan dari kelompok tani yang paling utama adalah tadi mencoba mentransfer atau memberikan wawasan. Karena rata-rata kelompok tani di kami itu adalah generasi-generasi tua awalnya. Sekarang baru masuk generasi-generasi muda gitu. Karena tertarik setelah sudah melihat generasi tua berhasil, anak-anak mudanya baru tertarik sekarang. Kalau dulu pertama kali awalnya membangun yang generasi tuanya itu menyamakan persepsi. Karena dulu di tempat saya itu yang namanya koperasi itu lebih dikenal sebagai satu simpan pinjam gitu. Wah, ada koperasi nih bisa minjem gitu kan. Tapi malas balikin gitu. Nah, yang kedua menurut mereka ketika ada koperasi itu pasti ada bantuan dari pemerintah gitu. Jadi wah, gampang nih, pasti bakal dapat bantuan. Nah, mental dan karakter ini yang harus kita rubah dulu. Itu sebetulnya tantangan terbesarnya gitu, menyamakan persepsi dan merubah mindset gitu. Apalagi generasi old gitu yang biasa kita nerima, kita booster gimana caranya biar menjadi mujaki, biar bisa sodakoh, bisa ngasih gitu. Nah, tantangannya yang paling besar itu sebetulnya. Jadi dan yang lainnya saya kira kayak transparansi keuangan itu setiap hari bisa diupdate gitu, karena deket gitu kan. Apalagi sekarang kita mau masuk ke apps, ke aplikasi nanti ke depannya. Nah, tantangannya itu aja. Ketika kita sudah satu frame gitu kan. Ketika sudah satu frame, semua anggota sudah menyadari, memahami potensi dan kekuatan ekonomi berjamaah di koperasi ini, maka program-program itu akan sangat dengan mudah bisa kita jalankan. Karena yang namanya gotong royong itu berbarengan, bareng-bareng. Tapi kalau misalkan ada yang tidak satu frame, tidak berbeda pemikiran, gitu, hanya mau menguntungkan diri sendiri, itu udah jelas, pasti nggak jalan. 2013 saya rasakan pertama kali membangun koperasi itu bubar dulu. 2018 baru mulai terbangun dengan baik. Gitu. Karena ternyata kita sudah satu framing, persepsinya dan pemahaman terhadap koperasi itu adalah usaha berjamaah. Gitu. Ketika Muhammad Hatta pada saat dulu mengeluarkan menciptakan koperasi, itu betul-betul bagaimana caranya Indonesia itu berjamaah walaupun beda agama, beda suku, dengan koperasi berjamaah. Karena dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan kembali ke rakyat. Itu sebetulnya. Karena beberapa oknum menjadikan koperasi itu adalah ya tadi ladang usaha kayak jadi kedok rentenir, atau misalkan ada yang tidak amanah si ketuanya, misalkan ada saja. Sistem koperasinya sendiri itu udah bagus menurut saya. Cuman SDM yang menjalankannya itu harus SDM yang betul-betul istilahnya dia paham, dia mengerti. Jadi pertama yang paling tantangannya adalah menyamakan persepsi. Itu aja Pak. Kalau saya, karena menyamakan persepsi itu bukan hal yang mudah gitu. Itu mungkin tantangannya. Baik, terima kasih, luar biasa. Ini ada adik-adik dari santri vokasi pertanian nih Sukabumi. Ada yang mau bertanya? Silakan adik-adik santri vokasi. Ya, silakan salah satu. Ini ada adik-adiknya nih. Wah, silakan satu bertanya. Boleh langsung live boleh nih.
Ayo maju. Boleh. Boleh. Ngomong ada Kang Irwan Syah. Kang Irfan, kan tadi Kang Irwan ini menikah muda, umur 19 tahun ya. Kemudian punya keahlian, punya pengetahuan gitu ya. Kenapa tidak tertarik nyari usaha di kota, malah kembali ke gunung gitu, kembali ke hutan-hutan gitu, nanam kopi? Oke. Dulu saya juga kalau untuk bisnis, saya dulu juga usahanya di kota juga usaha gitu. Di kota ada usaha, tapi setelah itu saya mencoba membangun ya tadi ada mungkin ada panggilan batin ya. Kalau kata guru saya, mentor spiritual saya, kalau buat soleh sendiri mah gampang, tapi soleh berjamaah yang susah. Nah sama bisnis juga, kalau buat kayak sendiri mah gampang, gitu kan. Sekarang dengan banyak teknologi dan luar biasa itu sangat terbantu gitu. Tapi kalau mau bareng-bareng sejahtera bersama itu ada tantangan lain lah buat saya gitu. Ada adrenalin lain itu sebetulnya Pak. Dan mungkin salah satu yang membantu keberlangsungan bisnis dan koperasi yang kita jalankan ini adalah karena banyak doa-doa yang setiap hari disampaikan gitu, bukan sendiri yang berdoanya. Oh iya. Itu Luar biasa. Jadi kalau mau soleh sendiri mah gampang, ya sukses sendiri gampang. Tapi kalau sukses bersama yang lain, nah itu baru luar biasa. Mantap, ini luar biasa. Silakan tadi ada santri vokasi yang mau bertanya, silakan. Santri vokasi pertanyaan tadi sudah mau bertanya. Ya, silakan di unmute boleh. Ya, silakan. Sebut nama dan asal dari mana. Silakan. Oh ya, Mangga, saya izin sambil ngopi ya. Iya tuh, Mangga, silakan ayo, Nek. Waktunya udah mau habis sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor asalnya. Ya. Sukabumi ya? Oke. Dari Bogor. Bogor. Ya. Aslinya Bogor, nyantrennya Sukabumi. Ayo silakan tanya. Enggak. Kenapa gitu? Jadi petani muda gitu dari umur 19 tahun udah sukses. Bagaimana caranya resepnya gitu? Gitu aja, Pak. Oh ya. Ya. Jadi petani muda sejak umur 11 tahun sudah menikah, sangat bangga jadi petani. Apa resepnya katanya gitu? Resepnya apa ya? Resepnya apa? Kalau resep ganteng mah dari sononya, Mas. Kalau ganteng sudah dari sononya, nggak ada resepnya udah. Ya, lanjut. Jadi gini, profesi kita milih ini ya. Apa kalau saya secara pribadi ada hal-hal yang memang problem kehidupan yang memang mengantarkan saya menjalani profesi saya hari ini. Nah, dari umur misalkan saya dari semenjak saya lulus di pesantren dulu di Tasik, nyantri, saya meninggal gitu. Saya nggak, istilahnya saya di sana gimana caranya saya bisa survive dengan adik-adik saya. Akhirnya saya di sana banyak hal mungkin yang tidak semua orang alami gitu kan. Kita harus nyari uang sambil kuliah, kemudian harus nyekolahin adik saya. Saya mungkin ada pressure yang kuat yang menjadikan saya harus membooster nih otak saya berpikir kayak gimana gitu. Nah, petani ini adalah salah satu profesi yang memang kalau saya lihat pas ketika orang berbondong-bondong ke barat, gimana caranya kita mengarah ke timur. Kalau saya lihatnya gitu. Jadi jangan, saya nggak mau kebanyakan sama seperti kebanyakan orang awalnya gitu. Jadi ketika rame bikin coffee shop, rame jualan kopi dan sebagainya, ternyata semua berbondong-bondong ke sana kan. Anak-anak mudanya malah nggak ada yang bermain di perkebunan. Nah, ini menjadi potensi buat saya itu aja gitu. Jadi jadilah jangan mau sama orang-orang gitu ya. Jadi cari celah meng-create. Kalau saya di sini bukan hanya tidak mau meng-create follower, tapi meng-create leader gitu. Jadi pemimpin yang hebat itu meng-create leader, bukan meng-create follower. Itu. Jadi ya udah, sekarang potensinya apa nih? Kemampuannya apa? Asah.
dan harus bisa memilah yang tadi hanya sebagai wawasan atau mau jadikan expertise buat kita. Nah, kebanyakan kita kan tidak fokus. Fokus kita di mana? Jadilah expertise di sana. Nah, itu mungkin adik-adik yang ada di sana ya. Ya. Gitu. Terima kasih ya, itu semangat buat teman-teman milenial untuk tetap bisa eksis di masa pandemi, masuk ke sektor pertanian. Sudah banyak contoh dan pengalaman ya. Kemarin anak 20 tahun nggak lulus SMA pun sudah bisa sukses di sektor pertanian. Sekarang Kang Irwan sudah sukses juga di sektor pertanian dengan komoditas kopi dan tidak mau ikut-ikutan bikin kopi shop, tapi justru ada di hilir bersama para petani-petani kolonial gitu ya, para petani old. Baik, ini dari Pak Sarkasi ya, Pak Sarkasi dari Aceh. Gitu. Kopi Aceh banyak sama kami Pak. Gimana cari pasarnya? Mungkin bisa share pengalaman, meng-create pasar. Abang saya yang ada di sana atau ibu yang ada di sana, saya teman-teman di Aceh juga banyak, alhamdulillah. Jadi sebetulnya begini, ketika mencari pasar kita harus riset dulu. Nah, untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sekarang sudah berkebun di sana atau mengolah kopi, kebingungan cari pasar, kita fokus di sumber daya kita. Keahlian kita adalah mengolah. Maka yang paling memungkinkan untuk kita saat ini, yang paling mudah adalah mencari partner marketing. Anak-anak muda sekarang yang udah jago-jago main sosial media itu banyak, mereka juga mencari produk-produk yang bisa dijual gitu. Selama kita bisa menemukan apa istilahnya penawaran-penawaran, bisa memberikan penawaran menarik, mereka akan sangat dengan semangat bisa ikut menjualkan produk kita. Produktivitas, tingkatkan kualitas. Nah, nanti dengan sendirinya kopi itu akan menemukan jodohnya kan, kayak tadi kopi itu jodoh. Kopi akan menemukan jodohnya. Nah, makanya anak-anak teman-teman atau ibu-ibu kaum kolonial harus bisa bersinergi dengan yang sekarang yang milenial. Teman-teman milenial itu sekarang sebetulnya mencari kan apa yang paling mudah dijual gitu. Mereka nggak mau sebetulnya masuk ke sektor produksi. Karena buat mereka itu lama. Mereka ini kaum Z itu instan semua, kayaknya instan. Makanya ketika kita bertemu dengan orang-orang milenial, sampaikan saja, saya kuat produksinya, kemudian ini kelebihannya, produknya, tolong jualin produk saya. Mereka yang jualan, ibu bapak fokus ke produksi. Nah, kita bagi tugas gitu. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu nggak kayak dulu. Kalau dulu itu ada 4 era kan, era agraris, era industri, era informasi, dan era konsep. Dan sekarang kita udah ada di era informasi dan konseptual. Maka era sekarang setiap orang punya kesempatan untuk menjadi sukses. Mau basic pendidikannya seperti apapun. Gitu. Jadi sekarang eranya udah horizontal. Kalau dulu masih vertikal, sulit mau nyampe ke piramid paling atas gitu. Tetap aja bottom of piramid aja di bawah aja gitu, sulit. Ada era agraris sama era industri. Tapi di era sekarang kita harus bersinergi. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk sukses. Mau basic pendidikannya apapun. Maka cari teman-teman internet marketer, cari teman-teman anak-anak muda gitu kan. Mulai masuk ke grup-grup ini, Bu. Bu, kalau ibu bapak di sana punya FB, sosial media, ini aja dulu, sosial media nih. Masuk ke grup-grup di sana yang berhubungan dengan kopi. Satu yang berhubungan dengan kopi atau khusus kopi, misalkan komunitas kopi Indonesia, masuk ke grup itu. Kemudian setelah itu masuk juga ke grup-grup yang para kira-kira di sana ada nggak tertarikan pada ngopi, komunitas-komunitas, misalnya komunitas komunitas motor. Mereka pasti ngumpul pada ngopi, masuk di sana. Masuk aja ke grup-grup dulu, setelah itu baru tawarkan produk kita. Ini ada business opportunity, kesempatan bisnis. Harga jual sekian, bisa seperti itu. Dan mereka dengan oh saya punya coffee shop nanti Bu, saya boleh. Jadi dibukanya langsung B2B aja. Gitu. Tapi yang pertama, yang kalau punya sosial media, masuk ke grup-grup itu, grup WhatsApp, grup apa gitu. Gitu. Kita dagang, kita jualan. Jangan malu kita jualan. Karena yang menanggung hajat kita, kebutuhan kita, bukan mereka yang nyinyir atau yang di kita juga yang tanggungnya gitu ya. Jadi nggak usah wah saya dinyinyirin, ya namanya juga jualan gitu, harus mentalnya harus kuat.
masuk ke grup-grup itu, IKM Kopi, Grup Kopi Indonesia, grup barista, grup roaster, grup pengolah kopi, petani kopi, dan semuanya masuk sebanyak-banyaknya grup. Di grup itu minimal ada 5.000 akun, 5.000 orang gitu. Kayak kan kalau misalnya ada 10.000 grup, ada 10 grup dikali potensi sebesar itu, minimal kita satu kali post berapa ribu orang yang melihat, masa nggak ada satupun yang tertarik gitu kan. Nah ini masuk dulu ke sana, itu bangun B2B-nya nanti. Jadi fokus produksi, cari ada nggak di sini yang mau nge-reseller, ada nggak di sini yang mau jualin, ada nggak, kalau saya ada yang mau rebranding, mah nggak, mau pakai brand sendiri, produknya dari kita, mah nggak, itu terserah. Gitu. Yang jelas kita punya kewajiban untuk menjual kopi ini, karena kita juga harus membelanjakannya lagi pas masa panen nanti petani. Jangan sampai pas masa panen kita nggak ada uangnya gitu. Kasihan udah nunggu setahun, masih kena dianjuk gitu, masih kena ngutangin gitu. Kasihan petani gitu. Pokoknya ke petani mah harus cash, wajib cash gitu. Nggak ada anjuk-anjukan. Gimana mau apa sih mas sejahterakan kalau misalkan masih dianjuk kayaknya masih ngutang ya gitu. Nah kayak gitu Bu. Jadi masuk grup-grup ya, masuk grup-grup Facebook. Ibu pasti punya Facebook kan? Bapak punya Facebook, masuk grup-grup Facebook, gabung di sana. SKSD gak jadi masalah, gak bakalan langsung dicaci dihina. SKSD aja, saya baru nih di sini, saya punya produk ini, perkenalkan aja. Pasti banyak ada yang tertarik gitu. Itu pasti ada. Gitu. Mau yang beli satuan, mau yang beli awalnya gitu semua. Nanti kita bangun ya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih luar biasa Kang Irwan ya. Aduh, masa sudah dibina-bina ujungnya dianjuk juga, ada yang utang juga ya, luar biasa. Mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian, partisipan Forum Inspirasi Bisnis Intani episode 13 bersama Kang Irwan Syah. Luar biasa, ini inspirasinya mantap sekali. Ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek ekologi, ya, ada aspek ukhrawi juga, luar biasa. Baik, di penghujung sesi, di penghujung acara ini, kita akan tunggu dulu ulasan dan closing statement dari Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia, Kang Guntur Subagja. Kami persilakan Kang Guntur. Baik, ya terima kasih Mas Sigit. Kang Irwan, terima kasih banyak. Ini luar biasa sama-sama Pak Guntur. sharingnya tadi. Ya, mungkin nanti kita juga perlu pertama akan berkunjung ke sana Kang Irwan. Kedua, nanti kita bikin semacam apa ya, tour de kopi Puntang apalah gitu kan. Ke sana nanti kita ajak para stakeholders ya. Stakeholders itu asumsi saya di situ ada government, ada orang lembaga finance atau investment gitu ya. Kemudian ada juga nanti dari off-taker-nya, dari dunia usaha atau mitra-mitra lain, baik kemasan atau apa, sehingga kita punya PR besar sekarang bagaimana kopi Puntang ini bisa betul-betul menjadi satu komoditas unggulan nasional. Sebenarnya sahabat saya, kawan saya, Kang, sudah mengekspor kopi Puntang. Dia bilang ngambilnya dari koperasi, jangan-jangan dari Akang ya. Itu dia seorang pengusaha besar dan dia mengekspor dengan brand dia, tapi di situ dicantumin bahwa ini adalah dibina oleh koperasi apa, kemudian nomor izinnya juga disebut di situ dan lain-lain kan gitu. Nah pola-pola seperti ini yang co-branding ini bisa memberikan nilai tambah juga buat produk-produk pertanian sebetulnya. Siapa yang punya akses market gitu kan. Nah kedua memang tugas kita termasuk petani adalah mengkolaborasikan dan mencari solusi permasalahan petani. Tadi disinggung misalnya petani ini harus dibayar cash kan, tunai. Nah ini kita coba jembatani apa yang bisa kita kolaborasikan ke depan sehingga para petani fokus untuk tetap memproduksi dan ketika barangnya diambil dia segera mendapatkan uang tunainya gitu kan, dan dia membuat produksi dengan kualitas yang bagus. Nah yang di tengah baru mendistribusikan atau memasarkan atau mengemas menjadi satu produk yang lebih unggul. Nah prinsipnya sih apa yang dijadikan Kang Irwan tadi itu bisa menjadi model ya, model bagaimana kita duplikasi ke berbagai daerah. Ini adalah salah satu model
korporasi petani yang dikembangkan di Gunung Puntang, khususnya untuk petani kopi. Tentu model yang sama bisa diduplikasi di kawasan-kawasan kopi lainnya, seperti di Aceh, di Sumatera, gitu kan. Kemudian di beberapa titik di Jawa. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu model unggulan. Mungkin itu catatan dari saya, Kang Sigit. Terima kasih banyak. Dan Intani akan terus memberikan inspirasi menariknya dengan tujuan bagaimana kita membangkitkan pertanian nasional yang tidak hanya sekedar kita berpikir di aspek produksi, tapi juga kita harus mengemas produk ini menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, sehingga tujuan kita mensejahterakan petani, mensejahterakan peternak, mensejahterakan nelayan juga menjadi satu program yang lebih terstruktur. Semoga ini menjadi solusi permasalahan ekonomi nasional Indonesia dan juga permasalahan petani dan pertanian Indonesia. Itu Mas Sigit, terima kasih Kang Irwan, terima kasih semua partners dan hadirin yang hadir di forum. Terima kasih Kang saya Guntur. kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Luar biasa, kita nanti ada tur de Puntang. Kang Irwan, sebelum ada closing statement, mungkin ada yang perlu disinergikan di forum ini, karena di sini juga banyak pelaku usaha dan sebagainya. Oke. Kalau saya sebetulnya di sini membangun gimana sih awalnya membangun usaha ini, kita menggunakan sistem akad mudharabah, syirkah mudharabah. Jadi bagi hasil ya. Investasi bagi hasil, modal kerja. Nah, ini bisa juga, silakan bisa juga mau bergabung boleh, atau mau membuat sendiri jadi role model buat dipraktekkan oleh teman-teman. Karena gini, ketika mau mulai bisnis kopi, kemudian misalkan kita harus menampung dari petani kopi kita, katakanlah 10 petani aja dari awal. 10 petani, satu petani itu katakanlah 2 ton, dikali 10 gitu kan, dan 20 ton. 20 ton dikali 10.000 gitu. Itu kan udah gede juga kan gitu. Nah, gimana saya dapat modal tanpa bantuan bank atau tanpa bantuan lembaga finance? Salah satunya saya membuat konsep muamalah dengan syirkah mudharabah. Nah, saya punya pasar, saya punya petani yang saya bina, tapi saya nggak ada modal buat membeli nih. Tapi saya ke petani harus cash. Maka disinilah syirkah mudharabah saya kerjakan. Saya beli oleh petani dengan uang sahibul mal atau investor, kemudian selama 7 bulan itu uang itu dikembalikan modal dan marginnya, termasuk profitnya gitu. Setelah dipotong zakat tijarohnya. Gitu. Zakat tijaroh kenapa kita kembalikan lagi ke petani gitu. Yang petani kan ada yang masih mustahik, ada yang sudah jadi mujahid. Nah, di sanalah perputaran ekonomi masih di circle itu aja. Gitu. Nah, ini bisa jadi role model teman-teman juga gimana sih dapat pencarian modal, salah satunya dengan syirkah mudharabah. Tapi pastikan istilahnya kita punya paket, kita juga punya yang dibinanya, sumber dayanya ada gitu. Jadi modal itu akan datang dengan sendirinya ketika kita sudah pantas. Gitu. Modal itu akan datang dengan sendirinya ketika sudah pantas, karena banyak orang-orang yang bingung uangnya harus dikemanakan. Gitu. Nah, itu pasti bisa jadi role model. Yang kedua, gimana cari pendanaannya? Selain dari sana, saya mengikuti kompetisi yang kayak tadi, dapat hadiah. Gitu. 2017 ikutan kompetisi nasional Kemenristek Dikti, alhamdulillah jadi salah satu peserta terbaik nasional. Kita juga dapat hadiahnya juga sangat besar. Pada saat itu kurang lebih 350 juta. Itu menjadi istilahnya modal hibah, bayangkan gitu. Gitu. Kata siapa memulai usaha pada saat ini kalau tanpa bantuan lembaga finance itu nggak bisa jalan. Buktinya kita masih bisa mengakses hibah dari pemerintahan. Kalau kita memang berkualitas, kita berkompetisi. Kemudian kita juga bisa menjalankan syirkah kerjasama dengan akad-akad yang kita sampaikan negatif positifnya. Gitu. Karena mereka ini harus disampaikan. Nah, ini mungkin buat saya buat teman-teman bisa jadi role model juga, mudah-mudahan menginspirasi. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Ada peluang syirkah mudharabah ya, berserikat usaha perkongsian dan bagi hasil dengan Kopi Puntang dan Kang Irwansyah.
Apa nama koperasinya, Kang? Koperasi Produsen Board Bag Puntang. Nah, itu kita bisa gabung di koperasinya gitu. Jadi ini sebagai jembatan juga nanti untuk memilih partner yang terbaik, karena koperasi membantu mengkurasi petani mana yang bisa kita ajak untuk bekerja sama gitu. Kemudian untuk Puntang Kopi sendiri bisa jadi reseller Puntang Kopi, boleh mau jadi distributor juga bisa gitu. Nah, kita ada bisnis opportunity gitu. Atau mau co-branding atau mau di rebranding, Kang saya mau beli white label. Boleh juga ya. Baik. Sendiri itu bisa. Masih banyak peluang yang bisa disinergikan bermitra dengan Kopi Puntang ini. Baik, kita masuk penutupan. Silakan Kang Irwan, closing statement-nya saya tunggu untuk inspirasi bisnis kali ini. Closing statement, teman-teman, selalu ada jalan menuju Mekah ya, gitu. Ada jalan menuju Mekah. Jadi istilahnya tidak ada alasan untuk kita menunda-nunda. Ketika ada peluang, kerjakan, karena sakit merubah diri itu lebih baik daripada sakit penyesalan. Tuh, mungkin Pak. Terima kasih, luar biasa. Salam jempol untuk Kang Irfan yang sangat banyak ya. Meskipun kalau dari saya 10 nih jempol semua, saya kasih semua buat Kang Irfan ya. Silakan dijempolin semua ya. Baik Kang Irfan, kopi itu jodoh ya, kata Kang Irfan. Karena soal rasa itu sangat subjektif. Kemudian masing-masing kopi dengan geografi yang berbeda akan menghasilkan keunikan masing-masing. Yakin dan fokuslah pada keunikan produk kita itu sendiri. Terima kasih. Dan yang sangat digarisbawahi membangun usaha dan ekosistem perkopian di Gunung Puntang ini untuk memajukan perekonomian bangsa dan negara ini dengan berdasarkan mengedepankan prinsip ekologi, ekonomi, dan sosial. Itulah inspirasi bisnis yang dibagikan oleh Kang Irwansyah. Hatur nuhun, terima kasih Kang Irwan. Semoga kita bisa jumpa lagi. Dan saya akan ajak tim Intani dan forum bisnis Intani ini untuk tur ke Gunung Puntang, insya Allah suatu ketika ya. Mas Baim sebagai orang Bandung harus jadi hostnya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Kang Irwan terutama, Kang Guntur dan pengurus Intani serta partisipan inspirasi bisnis Intani yang selalu setia mengikuti dari Rabu ke Rabu yang lain. Kita sampai jumpa di inspirasi bisnis episode berikutnya, tetap di hari Rabu jam 9 sampai jam 11 bersama saya Sigit Iko Sugondo dan Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Salam sejahtera pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.